Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Untuk tugas keempat kali ini kita akan membahas mengenai dua pembahasan. Tapi yang pertama kita bahas itu adalah mengenai komponen-komponen dalam pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan, terdapat beberapa komponen utama yang seringkali menjadi fokus. Di antaranya ada prinsipal, jumlah uang yang dipinjam atau diberikan sebagai pembiayaan. Prinsipal ini harus dikembalikan bersama dengan bunga atau biaya lainnya. Yang kedua ada bunga, biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan uang tersebut. Bunga bisa berupa uang tetap atau persentase dari prinsipal. Yang ketiga ada tenor. Tenor ini adalah waktu atau periode yang diberikan untuk melunasi pinjaman. Tenor bisa bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Yang keempat ada biaya-biaya tambahan, di mana selain bunga ada biaya-biaya lain yang mungkin terkait dengan pembiayaan seperti biaya administrasi, biaya peneliti keterlambatan pembayaran, dan biaya asuransi. Yang kelima ada jaminan. Beberapa jenis pembiayaan memerlukan jaminan. Kemudian jaminan bisa berupa aset fisik berupa properti atau kendaraan, atau bisa juga berupa jaminan berupa surat berharga atau hak aset-aset. Yang keenam ada syarat dan ketentuan, di mana setiap pembiayaan biasanya memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh ada kreditur dan debitur, di mana kreditur dan pihak yang memberikan pembiayaan, sementara debitur itu adalah pihak yang menerima pembiayaan. Kedua adalah pihak memiliki peran dan tanggung jawab terdiri dalam kesepakatan pembiayaan. Untuk pembahasan kedua menjelaskan mengenai peranan pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama ada aksesibilitas, di mana biaya pendidikan bisa menjadi hambatan bagi banyak individu dalam mengakses pendidikan. Pembiayaan yang memadai seperti biaya beasiswa, bantuan keuangan, atau program pinjaman pendidikan dapat membantu mengurangi hambatan finansial dan memungkinkan akses yang lebih luas terdapat pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua ada kualitas pendidikan. Pembiayaan juga memenuhi kualitas pendidikan yang tersedia. Dana yang cukup dapat digunakan untuk memperbarui fasilitas, memperbarui kurikulum, menyediakan pelatihan untuk tenaga pendidik, dan memperkenalkan teknologi pendidikan yang mutakhir. Tanpa pembiaya yang memadai, lembaga pendidikan mungkin kesulitan menyediakan lingkungan belajar yang efektif dan relevan. Yang ketiga ada inovasi dan riset, di mana pembiayaan juga mendukung inovasi dan riset dalam pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk riset pendidikan memungkinkan pengembangan metodologi pengajaran baru, pembuatan kurikulum yang lebih adaptif, dan penemuan terkini dalam bidang pendidikan. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia, di mana investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima ada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang baik memiliki dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian pembiayaan yang memadai dalam pendidikan akan meningkatkan tingkat literasi, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa